Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Olivia Susan Gracia Salu, yang saat ini dipercayakan untuk melayani di GPIB Jemaat Sion Tembudan. Sebelum kita masuk di dalam perenungan kita pada malam hari ini, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab kita dari Lukas pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Lukas pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena begitu besar penyertaan-Mu boleh menyertai kami dalam rangkaian kegiatan kami selama satu hari ini. Dan ketika saat ini Tuhan, di malam hari ini kami kembali ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya roh Allah yang akan memampukan kami untuk bisa memahami firman Tuhan ini dan memampukan kami juga untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan untuk hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memberitakan firman, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran hamba-Mu ini, agar setiap perkataan yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan berkenan atasnya. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini tertulis dari Lukas pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Lukas pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, sementara itu umat menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Lalu mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Ia memberi isyarat kepada mereka dan ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Apakah seluruh rangkaian aktivitas kegiatan kita pada malam hari ini berjalan dengan baik atau tidak? Saya harapkan kita semua boleh melewati seluruh kegiatan kita dengan baik. Kalau ada yang tidak bisa kita selesaikan dengan baik, maka mari berusaha untuk melakukan dan memperbaiki itu di esok hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita punya masalah, bawaannya itu pasti kita ogah-ogahan. Ketika kita punya banyak sekali pergumulan, sebagai seorang manusia, biasanya perasaan yang muncul adalah malas. Malas melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kita banyak sekali pikiran. Pikiran bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi ini berbanding terbalik Bapak Ibu. Berbeda dengan perikop yang kita baca pada malam hari ini. Saat itu diceritakan, Zakaria memang tidak memiliki masalah saat itu. Tapi dia mendapat kabar yang membuat dia berpikir akan berita tersebut. Beritanya adalah berita sukacita, Bapak Ibu Saudara. Beritanya adalah ketika saat itu dia berada di bait Allah, dia berjumpa dengan malaikat Allah yaitu Gabriel yang memberitahukan bahwa istrinya Elizabeth akan hamil. Atau berarti Zakaria bersama dengan Elizabeth, mereka akan segera memiliki anak. Berita yang sukacita ini justru membuat Zakaria menjadi bingung Bapak Ibu.
Kenapa bingung? Karena pada saat itu usia Zakaria bertambah dengan Elisabet sudah sangat tua. Sehingga sebagai manusia itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Tapi berita ini Zakaria paham sekali bukan berita kaleng-kaleng. Karena yang langsung menyampaikan berita ini adalah malaikat Allah itu sendiri, yaitu Gabriel. Sehingga dengan ketakjuban dirinya akan kuasa Allah, akan kebaikan Allah kepada Zakaria, sempat membuat Zakaria pun ragu akan kebenaran dari berita ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, uniknya di tengah kegalauan dari Zakaria, keraguan yang sempat dimilikinya, ketika saat itu karena keraguannya ini dia diberikan akibat, yaitu dia tidak bisa berbicara, atau kita bisa lihat di ayatnya yang ke-20, dia mendapatkan atau dia menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata. Karena apa? Karena dia ragu akan berita dari Allah. Tapi di tengah kegalauan dirinya, di tengah masalah yang dia hadapi, yang dilakukan oleh Zakaria adalah dia tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sampai selesai. Karena ketika saat itu Zakaria masih menjadi atau masih memiliki tugas di bait Allah. Sehingga dia tidak bisa langsung pergi ke rumahnya, berjumpa dengan Elisabet untuk memastikan apakah benar informasi yang disampaikan oleh Gabriel, malaikat Allah ini, tentang Elisabet akan mengandung. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Zakaria tidak melupakan tugas dan tanggung jawabnya. Di ayatnya yang ke-23 dalam perikop yang kita baca, yang dilakukan oleh Zakaria ketika dia harus berjumpa dengan informasi yang membuat dirinya bingung, dirinya khawatir, dirinya ragu. Yang dia lakukan adalah dia tetap menyelesaikan masa tugasnya di bait Allah. Baru setelah itu dia kembali ke rumah. Dia tidak meninggalkan tugas tanggung jawabnya, tapi dia tetap bertanggung jawab menyelesaikan sampai akhir. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Ketika kita punya banyak sekali masalah, yang sebenarnya masalah itu silih berganti datangnya. Tapi ketika kita punya banyak sekali masalah, apakah kita bisa sama seperti Zakaria yang boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, baru dia pulang ke rumahnya? Atau yang selama ini Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan, kita justru langsung berubah moodnya, langsung berubah perasaannya ketika banyak sekali masalah. Dan yang banyak terjadi adalah kita mulai malas-malasan mengerjakan tugas tanggung jawab itu. Kita mulai ogah-ogahan untuk datang bekerja. Kita mulai setengah hati untuk menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, di malam hari ini kita kembali mau diingatkan dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Kita mau kembali diingatkan untuk bisa tetap setia menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan sampai kita melalaikan, karena setiap langkah kehidupan kita, setiap waktu yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, itu pasti akan ada masalahnya. Dan masalah itu akan selesai ketika Bapak Ibu Saudara dan saya selesai juga di dunia ini. Jadi ogah-ogahan atau menjauh atau tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawab itu bukan solusi. Solusinya ketika kita punya masalah, tetap jalani itu. Baru ketika kita boleh bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab itu, Tuhan juga yang akan membukakan jalan untuk kita bisa menyelesaikan setiap masalah.
Tuhan yang akan memampukan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk bisa tetap setia, tetap kuat untuk menjalani kehidupan di tengah masalah yang ada saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan tutup semua ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini Tuhan boleh izinkan kami lagi berjumpa dalam ruang virtual pada saat ini. Kami boleh kembali diingatkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Yang pada malam hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk tetap setia, untuk tetap kuat, untuk tetap bisa bertanggung jawab atas setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Di tengah masalah, di tengah pergumulan yang silih berganti datang. Maka dari itu Tuhan, kiranya dengan kuasa-Mu, Engkau terus menguatkan kami. Engkau terus meyakinkan kami bahwa kami bisa melewati setiap tantangan, masalah, pergumulan yang ada. Sehingga tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami boleh menyelesaikan itu dengan baik. Saat ini Tuhan, kami akan kembali ke dalam aktivitas kami. Mungkin di antara kami ada yang akan beristirahat, atau di antara kami ada yang melanjutkan tugas dan tanggung jawab lainnya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan secara khusus kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini tengah mempersiapkan rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru. Tuhan sertai mereka, Tuhan mampukan setiap gereja-gereja, sehingga semua persiapan yang boleh dilakukan pada saat ini berkenan di hadirat-Mu. Bapa di dalam surga, ini doa syukur dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian perenungan kita pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita.